terkait dengan amaliyah, apa yang seharusnya dan semestinya kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Yang pertama tentu adalah kebaikan apapun, ketaatan apapun, ibadah apapun, tidak ditentukan melakukan jenis kebaikan tertentu. Kebaikan apapun kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban, pada hari Kamis malam Jumat nanti malam. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi kalau ada orang-orang yang menggugat kita, kalau kita melakukan berbagai kebaikan bersama-sama tetangga-tetangga kita, berupa membawa tumpeng ke musola, baca yasin dan lain sebagainya, mereka menggugat apa yang kita lakukan ya pada malam nisfu Sya'ban, habis sholat maghrib malam ini, maka kita katakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan kapanpun dan dimanapun, pada malam nisfu Sya'ban ataupun pada malam-malam yang lain, pada hari pertengahan Sya'ban ataupun pada hari-hari yang lain, dimanapun, kapanpun kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Ini adalah dalil yang umum yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan apa yang semestinya kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Para ulama kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah terbiasa, hal yang biasa ketika mereka berdalil dengan dalil umum seperti ini. Ketika mereka yang menggugat kita bertanya kepada kita, apakah ada dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk baca yasin pada malam nisfu Sya'ban? Apakah ada dalil dari Al-Quran yang secara spesifik memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk melakukan berbagai kebaikan, untuk berdoa, untuk membaca zikir, untuk membaca sholawat tertentu pada malam nisfu Sya'ban? Kita katakan kepada mereka, ada. Dalilnya bukan secara khusus, tapi dalilnya adalah dalil umum. Dan para ulama, bukan kita yang mengada-ada sehingga kita kemudian berdalil dengan dalil yang umum ini untuk menganjurkan kita semuanya dan umat Islam secara keseluruhan untuk melakukan berbagai kebaikan pada malam nisfu Sya'ban. Bukan kita yang mengada-ada. Para ulama sudah terbiasa dari dulu. Para ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka terbiasa untuk berdalil dengan dalil am, ya, seperti surat Al-Hajj ayat 77 ini, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Kemudian yang paling harus kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah bertakwa, tentu saja. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan carilah bekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semestinya, yang sepatutnya kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban dan juga pada malam-malam yang lain, kapanpun, dimanapun kita berada, adalah bertakwa kepada Allah, lakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta kita jauhi berbagai dosa, terutama dosa yang paling besar, yaitu syirik atau kufur atau riddah dan semacamnya. Kemudian dosa yang paling besar di bawah kufur dan syirik adalah qatlun nafs, membunuh seorang muslim tanpa hak, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian di bawahnya adalah zina. 3 dosa ini adalah dosa yang paling besar, yang wajib bagi kita semuanya untuk menghindarkan diri kita dari dosa-dosa besar tersebut, dan juga dosa-dosa besar yang lain, dan juga dari semua dosa kecil. Hadirin rahimakumullah, di antara kebaikan yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah salat. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai salat sunnah. Idza kanat lailatul nisfu min Sya'ban, diriwayatkan dari baginda Rasulullah bahwa beliau bersabda, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis ini dhaif tetapi yu'mal bihi fi fadailil a'mal. Dipedomani dalam anjuran melakukan amal kebaikan, dan itu boleh, kata para ulama hadis, sebagaimana
awal tadi sudah kami sampaikan. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika telah datang malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malam itu dengan berbagai ketaatan. Di antaranya adalah salat, wa sumu naharaha, dan berpuasalah kalian pada siang harinya. Kemudian tidak ada batasan tertentu, apakah 100 rakaat ataukah sekian rakaat, tidak ada batasan tertentu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, salatul laili mathna mathna, baginda Rasul menjelaskan kepada kita bahwa salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dijelaskan lebih lanjut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salatu khairu mawdu', salat adalah sebaik-baik perkara setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Faman syaa astaqalla wa man syaa astakthara. Barang siapa yang berkehendak maka dia menyedikitkan jumlah rakaat salat, dan barang siapa yang berkehendak dia memperbanyak jumlah rakaat salat. Terserah mau salat berapa rakaat, 100 rakaat kalau mampu silahkan. Tapi tidak ada dalil secara khusus di dalam hadis yang memerintahkan kita untuk melakukan salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada. Atau jumlah rakaat tertentu atau dengan cara-cara tertentu. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat tertentu, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat tertentu pada sujud, kemudian baca doa tertentu. Tidak ada tuntunan khusus dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Kata baginda Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Silahkan dengan jumlah rakaat yang bisa kita mampu lakukan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Husnul Bayan fi lailatin nisfi min Sya'ban, karya Syekh Al-Muhaddits Abdullah Al-Ghumari, apa yang beliau katakan? Lam tarid salatun muayyanatun fi hadhihi al-lailati min tariqin sahihin wala dha'ifin, wa innama waradat ahaditsu mawdu'atun makdzubatun. Tidak dijelaskan, tidak ada keterangan, lam tarid, tidak ada keterangan mengenai salat dengan cara tertentu, dengan jumlah rakaat tertentu pada malam nisfu Sya'ban dari jalur periwayatan yang sahih ataupun dari jalur periwayatan yang dhaif, yang lemah. Wa innama waradat ahaditsu mawdu'atun makdzubah, melainkan ada keterangan di dalam beberapa hadis yang palsu dan maudhu' terkait dengan amaliyah harus melakukan sholat dengan cara tertentu, dengan jumlah rakaat tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadisnya adalah maudhu'. Hadirin, di antara amaliyah yang dapat kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Surat apa saja? Surat Yasin, surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat apa saja, surat Al-Hasyr, surat Ali Imran, memperbanyak ayat kursi misalkan, atau ayat-ayat tertentu silahkan. Tetapi memang tidak ada dalil secara khusus yang memerintahkan kepada kita untuk membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kenapa orang-orang membaca Yasin? Ya terserah, membaca surat apa terserah, tidak ada larangan. Mau membaca surat Yasin boleh, mau membaca surat-surat yang lain juga boleh. Kalau sudah terbiasa membaca surat Yasin, silahkan dilanjutkan, silahkan dijalankan adat atau kebiasaan itu. Dan memang, ya, tapi perlu kita tegaskan bahwa tidak ada secara khusus dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk membaca Yasin secara khusus pada malam nisfu Sya'ban. Jadi, kenapa kita membaca Yasin? Ini didasarkan pada dalil-dalil yang umum. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Membaca surat Yasin adalah kebaikan. Silahkan lakukan di malam nisfu Sya'ban ataupun di malam-malam yang lain. Surat Al-Baqarah, membacanya juga adalah kebaikan. Silahkan dibaca pada malam nisfu Sya'ban ataupun pada malam-malam yang lain. Kemudian ada dalil terkait dengan keutamaan membaca Yasin misalkan, tetapi tidak ada, sekali lagi, tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau menganjurkan kita untuk membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Tidak, tetapi dalil secara umum ada. Yasin, kata baginda Rasul, diriwayatkan dari baginda Rasul, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Dalam riwayat yang lain,
segala sesuatu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. La yaqra'uha abdun, tidaklah seorang hamba membaca Yasin, yuridullaha wad daral akhirata, dia mengharapkan ridha dari Allah dan dengan keyakinan penuh terhadap kehidupan akhirat, illa ghufira lahu, kecuali diampuni dosa-dosanya. Faqra'uha ala mautakum, maka bacalah Yasin itu pada orang-orang yang mati di antara kalian. Kemudian yang kelima adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan berbagai kebaikan dan ketaatan, apapun kebaikannya. Silaturrahim adalah kebaikan, lakukan. Sedekah adalah kebaikan, lakukan. Zikir adalah kebaikan, lakukan. Istighfar adalah kebaikan, lakukan. Baca sholawat, memperbanyak bacaan sholawat, ya, terutama malam nisfu Sya'ban tahun ini jatuh pada hari Kamis malam Jumat. Membaca sholawat di selain hari Jumat, ya, dan selain malam Jumat saja disunnahkan, lebih-lebih lagi pada hari Jumat dan malam Jumat. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan puasa di bulan Sya'ban, kami tadi sudah mengutip beberapa pendapat dari para ulama 4 mazhab. Sekarang akan kami kutip pendapat seorang ulama yang masyhur di kalangan para ulama Indonesia dan di berbagai pesantren di Indonesia, Syekh Ar-Ramli, Al-Imam Ar-Ramli. Beliau mengatakan di kitab fatawinya, yusannu shaumu nisfi Sya'ban, disunnahkan berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban. Bal yusannu shaumu thalitha asyarihi wa rabi'a asyarihi wa khamisa asyarihi. Bahkan disunnahkan berpuasa pada tanggal 13 Sya'ban, yaitu kemarin hari Rabu, tanggal 14 Sya'ban hari ini, dan tanggal 15 Sya'ban hari Jumat. Wa dzalika bi'tibarihi min jumlatil ayyamil bid, karena hari pertengahan bulan Sya'ban ini adalah satu di antara 3 al-ayyam al-bid, yaitu tanggal 13, 14, dan tanggal 15. Pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban yang kita disunnahkan berpuasa di dalamnya pada tahun ini jatuh pada hari Jumat. Di dalam sebuah hadis kita dimakruhkan untuk berpuasa, untuk mengkhususkan hari Jumat di dalam melakukan puasa, kalau tidak disertai dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Mengkhususkan ifrat yaumil jum'ah bis shiyam makruh. Mengkhususkan hari Jumat, menyendirikan hari Jumat dengan melakukan puasa di dalamnya adalah makruh. Bagaimana kalau pertengahan bulan Sya'ban, di dalam hadis yang kita baca tadi disunahkan kita berpuasa di dalamnya, sementara ada hadis lain dalam riwayat yang lain yang memakruhkan kita untuk berpuasa pada hari Jumat. Para ulama mengatakan bahwa ketika kita berpuasa nisfu Sya'ban yang jatuh pada hari Jumat, hukumnya tidak makruh kalau kita memang sudah terbiasa pada tahun-tahun sebelumnya melakukan puasa pada hari nisfu Sya'ban atau pada pertengahan Sya'ban atau pada tanggal 15 Sya'ban. Untuk lebih hati-hatinya, kita berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kita berpuasa, bahkan dianjurkan, kata Imam Ar-Ramli tadi di dalam Fatawih, kita dianjurkan, dan juga para ulama yang lain, kita dianjurkan, dan juga ini ada di dalam hadis, kita dianjurkan untuk berpuasa mulai tanggal 13. Tanggal 13 sudah lewat kemarin, tanggal 14 hari ini, dan tanggal 15 besok. Kalau kita sudah terlanjur tidak berpuasa pada hari Rabu atau pada hari Kamis ini, kita puasa, untuk lebih hati-hatinya pada tanggal 16 Sya'ban. Berpuasa pada paruh kedua bulan Sya'ban, ada larangan terkait dengan hal itu kecuali apabila disambung dengan puasa sebelumnya, ya, walaupun satu hari. Kita hari Jumat berpuasa, kemudian disambung dengan tanggal 16 Sya'ban, boleh, ya. Atau berpuasa pada paruh kedua mulai tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya, ini dilarang kecuali apabila yang dilakukan adalah puasa qadha Ramadan atau puasa nazar, atau bagi seseorang yang sudah terbiasa melakukan puasa, punya wirid puasa, puasa Daud atau puasa Senin Kamis, kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya, ini tidak mengapa. Hadirin rahimakumullah, penting sekali untuk disampaikan bahwa ayat
yang berbunyi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan seluruh perkara yang memiliki hikmah. Ini tidak ada kaitannya dengan malam nisfu Sya'ban. Konteks ayatnya bisa kita pahami tidak berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Para ulama menjelaskan bahwa fiha yufraqu kullu amrin hakim. Artinya adalah pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Karena ayat sebelumnya mengatakan apa? Ayat sebelumnya menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kelanjutan dari ayat ini apa? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Kemudian pada lanjutan ayat ini dijelaskan apa? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu artinya fiha yufraqu kullu amrin hakim tidak ada kaitannya dengan malam nisfu Sya'ban, tetapi kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila as-sama'id dunya. Allah pada malam Lailatul Qadar menurunkan Al-Quran dari al-lauh al-mahfuz ke suatu tempat di langit pertama yang bernama Baitul Izzah secara keseluruhan. Dan pada waktu itu terjadi pada malam Lailatul Qadar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Malam itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan, bukan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, suatu tempat di langit yang pertama, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dan 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam di Gua Hira itu, sebagian ulama berpendapat pada malam itu bertepatan dengan malam 17 Ramadan menurut sebagian ulama. Dan inilah kemudian dijadikan dasar di berbagai negara termasuk di Indonesia untuk melakukan perayaan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Apa yang dimaksud dengan fiha yufraqu kullu amrin hakim? Yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar mengenai rincian apa yang akan terjadi pada manusia, pada hamba-hambanya setahun berikutnya, ya, dalam jangka waktu setahun berikutnya sampai datang malam Lailatul Qadar pada Ramadan di tahun yang berikutnya. Mulai dari kematian seseorang, kehidupan seseorang, lahirnya seseorang, sakitnya seseorang, lapangnya rizki seseorang, sempitnya rizki seseorang, itu semuanya diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Hal-hal itu, ya, sampai terjadi malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya, diberitahukan rincian mengenai hal itu kepada para malaikat. Kemudian hal yang penting lagi terkait dengan malam nisfu Sya'ban ini, bahwa doa tidak dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah tidak berubah. Apa yang Allah takdirkan adalah keniscayaan yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah dengan doanya orang yang berdoa, baik pada malam nisfu Sya'ban ataupun di malam-malam yang lain. Tidak dapat diubah dengan sebab apapun. Sedekahnya orang yang bersedekah, kebaikan yang dilakukan oleh pelaku kebaikan, sholatnya orang yang melakukan sholat, silaturahimnya orang yang melakukan silaturahim, semuanya itu tidak dapat mengubah apa yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan, Allah kehendaki, Allah takdirkan pada azal. Apa yang Allah takdirkan pada azal pasti akan terjadi dan tidak bisa diubah dengan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Kehendak manusia ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik. Kalau seandainya doa orang yang berdoa dapat mengubah apa yang telah dikehendaki oleh Allah, itu artinya kehendak Allah mengikuti kehendak makhluk.
kehendak Allah mengikuti kehendak hamba, dan ini adalah sebuah hal yang mustahil menurut seluruh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengubah takdirnya, mengubah kehendaknya, mengubah qadanya, mengubah ketentuannya, mengubah ketetapannya, karena doanya orang yang berdoa, niscaya Allah akan merubah takdirnya, mengubah takdirnya untuk orang yang paling ia cintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abdurrahman Abu Hatim, beliau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah 4 hal. Yang 3 dikabulkan oleh Allah, yang 1 ditolak dan tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau seandainya Allah mengubah takdirnya kepada seorang hamba karena dia berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan seluruh permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hal itu mengubah takdirnya. Karena Allah tidak mengubah takdirnya, maka ia menolak satu permintaan yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah ta'ala berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu." Wahai Muhammad, sungguh aku ketika telah tetapkan sebuah ketetapan, fa innahu la yuraddu, maka sesungguhnya qada'ku itu, takdirku itu tidak dapat ditolak. Hadirin rahimakumullah, adapun ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ayat ini tafsir yang valid, tafsir yang sahih terhadapnya paling tidak adalah 2. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah subhanahu wa ta'ala jika berkehendak menghapus kandungan hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat tertentu, wa yuthbit, dan menetapkan ayat-ayat tertentu. Wa indahu ummul kitab, baik ayat yang dinasakh maupun ayat yang menasakh, dua-duanya ada di Al-Lauhul Mahfuz. Ini adalah tafsir valid yang pertama terhadap ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Tafsir yang kedua yang valid yang dikemukakan oleh para ulama adalah ayat ini berkaitan dengan qada mu'allaq. Ayat ini berkaitan dengan qadar mu'allaq. Qada mu'allaq atau takdir mu'allaq atau qadar mu'allaq, ini jangan disalahpahami. Qadar mu'allaq adalah apa yang ada di dalam catatan malaikat. Di dalam lembaran-lembaran yang dibawa oleh para malaikat, misalkan jika seseorang berdoa, maka Allah akan mengabulkan, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Jika dia tidak berdoa, maka Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Ini yang ada di dalam catatan malaikat. Malaikat tidak tahu apakah si fulan ini nantinya akan berdoa ataukah tidak. Di dalam catatan malaikat misalkan ada 2 opsi. Jika si fulan ini silaturrahim, maka usianya akan mencapai 90 tahun. Jika dia tidak silaturrahim, maka usianya hanya mencapai 35 tahun. Malaikat tidak tahu apakah si fulan ini nantinya akan silaturrahim dan usianya akan 90 tahun, ataukah dia tidak silaturahim dan usianya hanya 35 tahun. Tapi Allah telah menakdirkan, Allah mengetahui, Allah menetapkan pada azal, Allah menghendaki pada azal bahwa si fulan ini akan silaturahim dan usianya 90 tahun, ataukah sebaliknya. Dan takdir Allah tidak berubah, tidak dapat diubah dengan apapun dan oleh siapapun. Jadi ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, ini jangan diartikan, dan tidak ada siapapun di antara para ulama ahli sunnah yang mengartikan bahwa yang dimaksud ayat ini artinya takdir Allah berubah dengan sebab tertentu. Kemudian terkait dengan kulla yaumin huwa fi sya'n, di dalam suratul Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu perkara. Ayat ini seakan-akan secara zahir mengisyaratkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu tertentu mengubah takdirnya untuk diberlakukan kepada hamba-hamba tertentu, kemudian pada kesempatan yang lain Allah mengubah takdirnya, dan begitu seterusnya. Para ulama tidak ada yang mengartikan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau langsung yang menafsirkan ayat ini dengan makna
seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan lainnya. Kemudian ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mauquf kepada sahabat Abu Darda. Rasulullah menafsirkan ayat ini dengan sabdanya, min sya'nihi, kata baginda Rasul, an yaghfira dzanban wa yakshifa karban wa yarfa'u qauman wa yadh'u akharin. An yaghfira dzanban wa yakshifa karban wa yarfa'u qauman wa yadh'u akharin. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, menyingkap musibah, mengangkat derajat sekelompok kaum dan merendahkan, menghinakan derajat kaum yang lain. Jadi yang berubah itu adalah makhluk. Sifat takdir Allah tidak berubah. Allah yang mengubah itu semuanya dan takdir Allah tidak berubah. Allah yang mengangkat derajat suatu kaum, merendahkan derajat kaum yang lain, mengangkat musibah dari hamba tertentu, kemudian mengampuni dosa hamba tertentu yang melakukan hal-hal tertentu, yang melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Ini Allah yang mengubah mereka ya dari melakukan dosa atau sebagai orang yang bertaubat kepada Allah misalkan, atau dari derajat yang hina ke derajat yang tinggi. Allah yang mengubah sedangkan takdirnya tidak berubah. Allah yang mengubah itu semuanya, ya, bukan berarti takdirnya berubah. Memang itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah pada azal, dan takdir Allah tidak berubah. Jadi perubahan itu terjadi pada makhluk, tidak terjadi pada kehendak, pada takdir, pada ketetapan, pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang, subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar. Maha suci Allah yang maha mengubah dan dia tidak berubah. Maha suci Allah yang maha mengubah dan dia tidak berubah. Seandainya Allah berubah, ya, apa bedanya antara Allah dengan makhluk? Sedangkan sifat berubah adalah ciri yang paling khas yang melekat pada diri seorang makhluk. Berubah, sifat mengalami perubahan adalah ciri yang paling khas yang melekat pada diri seorang makhluk. Akbar alamatil huduth, akbar alamat al-huduth, at-taghayyur, at-tahawul min hal ila hal. Terakhir, hadirin sekalian, ada doa yang biasa dibaca pada malam nisfu Sya'ban yang mengesankan seolah-olah takdir Allah berubah. Doa ini tidak benar kalau dinisbatkan kepada Ibnu Abbas atau para ulama salaf. Doa ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah, tidak sah dan tidak benar, tidak sahih penisbatannya kepada para sahabat, Ibnu Abbas atau yang lain. Juga tidak valid, tidak sahih penisbatannya kepada para ulama salaf yang lain, para tabi'in dan tabi'in. Ini hanya doa yang kemudian dibuat-buat oleh sebagian orang, ya, di kalangan mutaakhirin. Doa itu berbunyi, Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruma aw matruda aw muqaddaran 'alayya fir rizqi famhullahumma syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi waktubni 'indaka minas su'ada. Doa ini mengesankan, doa ini yuhim, memberikan sangkaan bahwa Allah mengubah takdirnya. Jika engkau, ya Allah, telah menetapkan aku, di dalam doa yang biasa dibaca itu, jika engkau, ya Allah, telah menetapkan aku sebagai orang yang akan mati su'ul khatimah, maka hapuslah ketetapanmu itu, maka ubahlah takdirmu itu, maka ubahlah kehendakmu itu. Nah, tentu kalimat-kalimat semacam ini jelas menyalahi apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, Yayasan Syahamah menyebarkan doa, meskipun ini juga bukan doa dari para ulama salaf, tetapi lafaz-lafaznya adalah lafaz-lafaz yang sahih, lafaz-lafaz yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, dan sama sekali tidak memberikan kesan dan sama sekali tidak memberikan persangkaan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengubah takdirnya, atau takdir Allah dapat berubah dengan doa orang yang berdoa atau kebaikan yang dilakukan oleh orang yang
berbuat baik. Bisa ditanyakan kepada para ustadz di tempat-tempat terdekat, silahkan. Sudah disebarkan juga ke grup-grup WA selebaran nisfu Sya'ban yang berisi, salah satunya adalah berisi doa yang ditulis oleh masyayikh kita, yang di dalamnya tidak terdapat lafaz-lafaz yang yuhim, lafaz-lafaz yang memberikan kesan atau memberikan persangkaan bahwa takdir Allah dapat berubah. Silakan ditanyakan ke para ustadz terdekat, ke majelis-majelis syahamah terdekat untuk mendapatkan selebaran itu, atau silahkan japri saya, nanti saya kirimkan filenya. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.